Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Satrio Adi Wijoyo. Pada materi kali ini kita akan membahas pengenalan ya, sistem database pada mata kuliah basis data. Gambaran dari tingkatan skema. Ada user view 1 ya. Setelah itu ada user view 2, setelah itu ada user view sampai ke N ya. Jadi ada transaksi, ada screen display atau menampilkan report atau hasil ya. Setelah itu terhubung dengan skema konseptual, terhubung dengan skema fisik. Ya, contoh untuk skema logis, gambarannya seperti ini. Setelah itu contoh untuk skema fisik, ya, gambarannya seperti ini ya. Ada entitas, ya, customer, di dalamnya ada ID customer, ada name, nama, tipe customer, usia customer, dan sebagainya. Ya, contoh berikut ini adalah contoh database universitas. Ya. Konseptual skema, di sini semisal entitasnya adalah student ya, atau mahasiswa. Ya, ada ID string, nama string, login string, usia integer, GPA atau IPK adalah real. Setelah itu fakultas, entitasnya kurs ya, atau mata kuliah. Setelah itu ada enroll. Ya. Setelah itu kalau masuk ke skema fisik ya, di sini ada relation disimpan dalam bentuk unordered file. Setelah itu indeks pada kolom pertama dari relasi student. Setelah itu ada skema eksternal ya, view, course info ya, dan sebagainya. Kemandirian data ya, atau data independen ya. Program-program aplikasi diisolasi terhadap perubahan-perubahan yang dilakukan terhadap bagaimana data disusun dan disimpan. Logical data independent, proteksi eksternal skema ya, terhadap perubahan-perubahan dalam struktur logika dari data. Setelah itu ada physical data independent, ya, proteksi konsep skema terhadap perubahan-perubahan dalam struktur fisikal dari data. Query dalam DBMS ya. Definisi dari query adalah pernyataan yang melibatkan data yang disimpan dalam suatu DBMS. Contohnya queries untuk university database ya. Siapa nama mahasiswa ya. Di sini ada ID-nya ya. Setelah itu berapa jumlah mahasiswa yang mendaftar ya, berdasarkan kode mata kuliah. Setelah itu ada bahasa query atau query language ya. Adalah bahasa khusus yang disediakan oleh DBMS untuk mendefinisikan query. Ada dua, aljabar relasional dan kalkulus relasional ya, atau aljabar relasi ya. Yang pertama, aljabar relasi adalah formal query language ya, yang didasarkan pada sekumpulan operator untuk memanipulasi data. Sedangkan kalkulus relasi ya, formal query language yang didasarkan pada logika matematik atau logika matematika. DBML ya adalah data manipulasi language ya, adalah bahasa khusus dalam DBMS yang memungkinkan pengguna untuk membuat data, memodifikasi data, dan melakukan query terhadap data. Query language adalah subset dari DBML. DBML dan DDL secara kolektif dapat dianggap sebagai data sublang
sublanguage ya. Bila dijadikan satu dalam host language ya, seperti bahasa C dan bahasa Java. Setelah itu yang berikutnya adalah concurrency control ya. Eksekusi ya, user program secara serentak merupakan aspek yang esensial untuk memperoleh kinerja DBMS yang baik. Karena akses disk yang digunakan begitu sering dan relatif lambat. Maka untuk membuat CPU sibuk dengan mempekerjakannya ya pada beberapa user program secara konkuren. Tindakan silih ganti ya pada beberapa user program yang berbeda dapat menimbulkan terjadinya keadaan yang tidak konsisten. Seorang user diperbolehkan membaca nilai saldo sebelum seorang user lain selesai melakukan perubahan nilai saldo tersebut. DBMS menjamin persoalan inkonsisten tidak akan terjadi akibat eksekusi konkuren dengan cara membuat sistem seolah-olah para pengguna DBMS sedang menggunakan sebuah single user system. Nah, jadi di sini ada dua user ya, dia akan mengubah data ya secara bersamaan dengan waktu yang bersamaan ya. Itu bisa diatasi oleh DBMS ya. Inkonsisten di sini tidak akan terjadi. Ya, saling menunggu perubahan itu juga tidak akan terjadi. Ya, yang berikutnya adalah transaksi ya. Konsep kunci pada transaksi adalah suatu urutan tindakan basis data yang bersifat atomik. Setiap transaksi dieksekusi secara lengkap harus meninggalkan DB dalam keadaan konsisten. Jika DB berada dalam keadaan konsisten, ya, pada saat transaksi dimulai, pengguna dapat menentukan beberapa integrity konsisten ya, sederhana pada data. Dan database ya DBMS akan memaksa constraint ya tersebut. Di luar itu ya DBMS tidak akan mengerti semantik yang terkandung pada data. Contohnya, DBMS tidak mengerti bagaimana bunga bank pada suatu rekening dihitung. Dengan demikian, pada akhirnya jaminan bahwa sebuah transaksi yang berjalan sendiri dapat mempertahankan konsistensinya merupakan tanggung jawab dari pengguna itu sendiri. DBMS ya, menjamin bahwa eksekusi T1, T2 sampai Tn adalah ekuivalen dengan beberapa eksekusi serial T1, T2 sampai Tn aksen. Ya. Sebuah reading ya, sebuah objek transaksi melakukan permintaan log ya, pada objek dan menunggu hingga DBMS memberi log tersebut. Semua log dilepas pada bagian akhir dari transaksi. Ide dasar ya, jika sebuah tindakan dari TI ya, misalkan adalah write ya, X mempengaruhi TJ ya, memungkinkan read X. Salah satu di antaranya ya, misal TI akan memperoleh log pada X yang lebih dulu dan TJ dipaksa untuk menggunakan hingga TI selesai. Hal ini pada dasarnya merupakan proses pengurutan dari transaksi. Persoalannya, apa yang akan terjadi jika TJ telah memiliki log pada Z dan TI kemudian melakukan permintaan log pada Y atau deadlock? Untuk ini, TI atau TJ harus digugurkan dan transaksi diulangi kembali.